sambung di ujung telepon dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa chat kami ke aplikasi RRI Digital. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita sudah tersambung bersama Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Kita akan membahas mengenai semangat Kartini membangun keluarga sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Sehat alhamdulillah ya, Ustazah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ustazah, perbincangan kita ini mengenai semangat Kartini membangun keluarga sakinah ya, pas sekali di tanggal 21 April ini ya, memperingati Hari Kartini. Iya, insyaallah. Iya, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, Ustazah, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada sang junjungan kita, Nabi yang agung, yang mulia, Rasulullah SAW, suri tauladan bagi setiap muslim di dalam berkehidupan ini. Dan insya Allah pagi ini kita akan mengkaji ya satu tema, yaitu kita dengan semangatnya Kartini yang insya Allah hari ini berkenaan dengan tanggal 21 April, yang insya Allah akan membantu kita bagaimana untuk membentuk keluarga yang sakinah. Jadi hari Kartini ini dia bukan hanya sekedar peringatan sejarah yang harus kita peringati gitu, tapi momentum yang pada hari ini kita dapatkan adalah bagaimana refleksi daripada perjuangan sosok seorang Kartini ya, tentang peran perempuan di dalam membangun peradaban. Jadi bagaimana dia memulai segala sesuatunya dari keluarga. Jadi sosok ibu kita Kartini ini adalah simbol perempuan cerdas gitu. Jadi yang dia punya prinsip, dia punya peduli terhadap masa depan generasi. Jadi semangatnya itu luar biasa. Semangatnya itu sejalan dengan visi Islam. Bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Walau umur beliau tidak begitu banyak yang diberikan oleh Allah, hanya sampai 25 tahun, tetapi dari gebrakan atau baik dari buku yang beliau tulis ya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah ini bagaimana dia sangat mencintai ilmu gitu. Jadi bagaimana dia ingin sekali untuk membaca Al-Quran itu bukan hanya dia sekedar menghafal, tapi bagaimana dia memaknai Al-Quran tersebut. Dan buku Habis Gelap Terbit Terang itu ya kalau tidak salah itu dari dia pahami dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-257, di mana dikatakan zulumi ilan nur ya, dari kegelapan menuju cahaya ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah? Karena beliau ini adalah orang yang sangat mencintai ilmu dan keluarga. Jadi artinya dia juga pejuang emansipasi gitu ya. Jadi dia memimpikan keluarga dan masyarakat yang cerah, yang tercerahkan dengan ilmu agama. Jadi dia percaya bahwa perempuan itu terdidik dan akan menjadi ibu yang kuat membangun anak-anak yang berkualitas. Ya. Jadi semangat inilah yang sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, hadis riwayat Bukhari.
Nah, jadi artinya ketika kita istilahnya itu mengimplementasi daripada sosok beliau ini ke dalam keluarga sakinah, karena untuk menjadi atau membentuk keluarga yang sakinah ini punya pilar gitu ya, punya pilar. Jadi kita pahami dulu adalah sakinah itu adalah ketenangan atau ketentraman. Jadi yang inilah yang akan uh, dibentuk atau boleh dikatakan pembentukannya itu melalui daripada bagaimana kita bisa saling memahami, bisa saling menerima, dan bisa saling menenangkan. Seperti di dalam surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-21 ya, yang juga sering dilantunkan di setiap acara-acara ya, di suratnya surat Ar-Rum ayat ya, surat yang ke-30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran. Jadi artinya pilar untuk menjadi keluarga yang sakinah, yang kalau kita hubungkan dengan sosok ibu kita Kartini ini ya luar biasa. Bagaimana dia mencintai keluarga, bagaimana sampai dia mendapatkan panggilan untuk sekolah ke luar negeri pun dia tolak. Kenapa? Dia lebih memilih keluarga gitu ya. Nah, kalau tadi sakinah mawaddah ya, jadi sakinah ketenangan atau mawaddah adanya kasih sayang, cinta kasih sayang, bukan hanya emosi, berarti juga tindakan. Jadi tindakan inilah yang diberlakukan di dalam keluarga. Bagaimana tindakan itu menjadi sebuah perhatian, bagaimana tindakan itu menjadi dukungan, bagaimana tindakan itu akan dimunculkan dari sebuah keikhlasan. Jadi keikhlasan, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang berharga gitu. Artinya dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian masuk kepada masyarakat. Kemudian dikatakan tadi dari sakinah mawaddah rahmah, kasih sayang yang ilahiyah. Jadi artinya bentuk cinta yang didasari dengan ibadah. Jadi kalau ketika kita memasuki kehidupan rumah tangga itu tidak lain, misi visinya adalah bagaimana kita bisa menjadi segala sesuatu apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Bagaimana kita saling bersama, berupaya, berikhtiar, bagaimana kita saling mendoakan, bagaimana kita bisa bersama menuju kepada keridhaan Allah. Jadi ketika ini kita bisa sesuatu yang boleh dikatakan harapan ataupun doa ya, nah itu dilakukan kita secara istiqomah, artinya terus menerus ya. Nah kemudian bagaimana peran perempuan itu di dalam keluarga? Kalau kita lihat dari sosok ibu kita Kartini ini adalah bagaimana mewarisi semangat beliau gitu. Semangat beliau yang menjadikan ibu atau istri yang mendidik, menyayangi, dan ya artinya menginspirasi ya, baik itu bagi suami maupun bagi seorang anak atau anak-anak dari mereka. Jadi artinya bagaimana pendidikan karakter anak itu dimulai dari rahim dan pangkuan ibu. Jadi begitu berharganya bagaimana kita begitu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga, kemudian kita dikaruniai oleh anak-anak ya, kemudian itulah dimulai dari rahim, kemudian dari pangkuan seorang ibu yang artinya dengan penuh kasih sayang dia mendidik anak-anaknya. Nah inilah perempuan-perempuan yang memang dia memikirkan hanya kepada ridho Allah. Perempuan yang cerdas, perempuan yang tangguh, yang sabar, yang akan menjadi pilar. Artinya pilar itu tiang, akan menjadi pilar keluarga. Ya. Nah kemudian bagaimana langkah nyata kita ketika kita ingin membentuk keluarga yang sakinah? Dengan semangat beliau yang luar biasa, dengan yang umur yang cukup muda, tapi sudah menorehkan sejarah yang luar biasa ya, sampai diperingati gitu di setiap tanggal 21 April. Nah jadi bagaimana dengan ilmu gitu ya, beliau suka sekali membaca, berdiskusi. Nah ini yang kita terapkan di dalam keluarga. Jadi
kita misalnya punya segala sesuatu yang Allah hampirkan di dalam kehidupan kita, problema, masalah dan lain sebagainya, apabila kita ajak dengan kita berdiskusi, membaca permasalahan, tidak langsung kita emosi, ya. Jadi artinya kita belajar berikhtiar, berupaya belajar bersama, ya, mengajarkan anak-anak kita dengan nilai-nilai agama, ya. Bagaimana kita belajar tentang akhlak, adab gitu ya, mengajarkan mereka membangun komunikasi yang sehat ya, dengan penuh kasih gitu. Jadikan rumah itu menjadi tempat pulang dari orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Artinya apa? Tempat pulang yang nyaman gitu ya. Nah, jadi inilah semangat Kartini bukan hanya untuk perempuan sebenarnya, tapi untuk semua keluarga, seluruh keluarga. Jadi artinya apa? Karena keluarga itu artinya dimulai dari situ ya. Jadi agar kita bisa melanjutkan perjuangan ini ya, semasa Allah memberikan kehidupan kita di muka bumi ini, inilah sebuah perjuangan. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita, keluarga kita ya, bisa berarti dan berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya perjuangan bagaimana kita membangun rumah yang sakinah, tempat tumbuhnya generasi yang berilmu, berakhlak dan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Tata. Baik, terima kasih Ustazah. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, WhatsApp 082179279090, bahkan juga bisa chat kami di aplikasi RRI Digital. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Ya, selamat pagi. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhari. Masya Allah ya, luar biasa nih Pak Azhari. Semoga sehat selalu. Ini Mas, saya mau tanya kan, kenapa manusia itu Pak sering lupa dan sering hilap? Mengapa manusia sering lupa, sering hilap? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Iya. Ini simpel bener ya pertanyaan, cuman jawabannya agak panjang ya. Silakan Ustazah. Iya baik. Mengapa manusia itu sering lupa sama hilap gitu ya? Jadi artinya lupa itu ya sifat manusia, lupa gitu kan. Hilap juga manusiawi gitu ya. Tapi ketika kita memahami bahwa kenapa manusia itu bisa lupa, lah itulah yang namanya manusia ya. Dia punya akal pikirannya, dilengkapi oleh Allah dengan akal pikirannya. Jadi artinya dia sering istilahnya ketika dia melakukan segala sesuatu itu, kalau dia lupa daripada tujuannya, ya itu tadi kadang-kadang dia hilap ya. Nah, hilap ini artinya dia dengan serta-merta ya, dia melakukan segala sesuatu itu dengan tujuan hawa nafsu gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang apalagi kalau dia sudah lihat materi gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang lupa daripada tujuan. Nah, lupa ini adalah sifat manusia gitu kan. Hilaf itu adalah sifatnya manusia. Jadi ketika dia menyadari bahwa untuk apa dia berkehidupan ini ya, di mana misi dan visinya gitu kan, dia pasti akan kembali gitu. Nah, jadi kalau kita mengapa manusia itu lupa, wajar, manusiawi ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kuto. Pak Ahmad. Sukiman Ahmad, Pasar Kuto. Sukiman di Pasar Kuto, silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sehat selalu. Membawa acaranya pun tak lebih dan tak kurang yang telah diikutkan Allah dan Rasulnya. Itulah yang dikembangkan oleh ibu kita Kartini. Jadi pengacara dan pembawa acara itu semuanya sudah direstui oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja Ustazah, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Apa tadi itu Mbak Tata? Ya, segala sesuatu yang kita jalankan ini sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Kartini begitu Ustazah. Ya.
Ya, jadi sosok beliau itu hadir di muka bumi ini bisa jadi penyemangat ataupun pencerah ya, pencerahan bagi kita semua. Jadi sebagai inspirasi sosok bagaimana dia menjadi pelopor emansipasi wanita ya. Jadi artinya tidak harus bahwa wanita itu berada di bertumpu kepada dapur sumur ya. Artinya tapi mereka bisa berkiprah sebagai seorang wanita. Apa yang kita punya ya, intelektual atau misalnya kita kompetensi apa yang kita punya, maka ini kita harus keluarkan. Jadi sebagai secara kita tidak melebihi daripada kodrat kita sebagai seorang perempuan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Terputus, lanjut lagi. Silakan pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Kusmini di Pulau Rimau ya. Silakan Bu. Iya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini sehat Ini selalu. Ustazah, ada orang itu waktu belum puasa itu orangnya ya cerewet semuanya. Nah pas lebaran itu orangnya pendiam, sopan. Itu apa maksudnya dapat malam Lailatul Qadar ya Ustazah. Nah itu aja Ustazah Mbak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi itu kurang mendapat respon. Itu yang pertama tadi Yang dia, tidak sholat segala ini. macam gitu Ustazah, dapat nggak ini apa malam Lailatul Qadar gitu? Maksudnya malam apa? Lailatul Qadar. Oh ya, Lailatul Iya Qadar. Ustazah. Ya itu yang ditanyakan, kalau misalnya nggak ngaji, nggak sholat atau segala macam, nggak puasa, dapat nggak gitu Ustazah? Ya, baik. Silakan. Terima kasih Bu Kusmini. Bahwa yang dinamakan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka segala sesuatu itu ada ya, artinya Allah berikan perintah. Allah berikan perintah berarti kita harus jalankan. Sedangkan doa saja, kita berdoa, itu kata Allah di dalam surat yang ke 100 surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke 186. Berdoalah kamu kepadaku ya, apapun yang kamu doakan kepadaku akan aku kabulkan. Nah, begitu saja ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana cara kita? Sedangkan doa saja kata Allah ya, wa iza sa'alakum ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Qarib ya, aku dekat. Aku kabulkan semua orang permohonan orang-orang itu kepadaku. Tapi kata Allah di ujung ayat ini ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi kalau kita tidak bisa memenuhi perintah Allah, apa yang diperintah Allah tidak kita lakukan, bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu yang kita idamkan? Apalagi malam Lailatul Qadar. Di mana di malam-malam itu adalah malam-malam di mana kita berharap ya agar kita bisa bertemu Lailatul Qadar ya. Kemudian bagaimana kita bisa Allah bisa mengijabah segala doa-doa kita, harapan-harapan kita. Ini. Jadi artinya apa? Penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku. Dan sosok iman yang ada di dalam diri kita ini adalah bagaimana kita bisa menjelajahi semua perintah Allah itu yang kita lakukan ya, yang itu kita lakukan dan menjauhkan segala apa yang dia larang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lainnya untuk bergabung juga kembali pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa, di mana Bu? Bunda Ida di Banyuasin. Bunda Ida di Banyuasin, silakan. Salam. Ya, Ya, silakan Bunda. ya assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustazah dihubungkan dengan era sekarang ya, cara kita mendidik putra putri kita dengan semangat Kartini itu apa sih Ustazah triknya ya? Ya. Gimana Bu? Gimana?
ya cara kita mendidik putra putri kita dihubungkan dengan semangat Kartini ya. Mm-mm. Apalagi di era sekarang kan daerah era yang apa ya canggih gitu. Kayaknya anak-anak muda nih fokus pada HP gitu Ustazah. Oh gitu, Ya oke. gimana tuh caranya untuk supaya kita bisa seperti ibu kita Kartini gitu ya. Oke, Ya. Itu baik. aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ya. kalau kita lihat bagaimana cara kita mendidik anak-anak yang zaman sekarang yang terimbas dengan handphone gitu ya. Nah jadi ini cukup ekstra ya, pekerjaan yang cukup ekstra bagi kita seorang ibu atau juga seorang bapak ya. Jadi bukan pendidikan itu hanya dilakukan oleh ibu saja, tapi terlebih kepada bapak walaupun beliau sibuk mencari nafkah di luar. Nah tapi itu juga adalah tanggung jawab bersama sebagai orang tua. Nah jadi ketika kita ya dengan anak ini, kalau jangan kita kerasi gitu ya, tapi beri dia jalan gitu, beri dia jalan, beri dia petunjuk gitu kan, pelan tapi pasti kita mendidiknya. Jadi maka hadirkan ya, kalau misalnya dia belum bisa mengaji secara baik, kita hadirkan guru agama ya. Mungkin dalam 1 minggu itu kita hadirkan ya 2 kali, apa dalam 1 minggu atau 3 kali, atau mungkin kalau dia dekat musolanya dia harus mengaji gitu. Itu anak-anak yang di bawah umur atau mungkin di bawah tingkat SMP lah ya. Tapi ketika sudah besar ya bagaimana? Ya sama, intinya datangkan guru. Kita belajar yang namanya ngaji, tajwid, atau kita belajar tentang tauhid gitu kan, tentang fikih. Nah ini yang akan bisa menyela daripada kegiatan-kegiatannya tadi. Nah jadi kalau mereka dikerasi, kadang-kadang anak-anak tidak mau dikerasi ya. Tambah kita keras, tambah juga pula dia melawan kita atau membangkang kita ya. Nah jadi jurusnya itu ya yang terlebih kita doa ya, terlebih daripada doa yang kita harus lantunkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana sikap kita. Komunikasi yang sehat itu penting ya, jangan sampai kita tidak berkomunikasi, mana kita sibuk dengan kita, dia juga sibuk dengan dia gitu kan ya. Jadi ini komunikasi yang sehat yang harus kita adakan. Jadi selain daripada kegiatan-kegiatan yang juga kita pantau ya, supaya dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan, belajar gitu kan, hadirkan guru gitu kan, atau mungkin kita ada yang namanya sekarang itu kan apa ya, les-les tentang apa namanya itu, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu komunikasi yang harus benar-benar kita hadirkan ya di dalam keluarga itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Sama siapa? Di mana? Sama Mbak Siti Aisyah dari Palembang. Silakan, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Gaza. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini saya bertanya, Mada ya. Ada orang ibu-ibu, dia sering ikut pengajian, to'at, sholat ke masjid. Tapi dia kapan keluar dari masjid, terus itu ngomongin orang, itu inilah kepo sama orang. Itu bagaimana itu, Pak? Itu aja catatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Nah, jadi artinya bagaimana dia? Ya, yang dia datang ke masjid, dia sholat, dia rajin mengaji gitu kan. Nah, bagus sebenarnya. Dia sudah melaksanakan apa itu perintah Allah. Mengaji, sholat, dia berbuat kebajikan, mungkin juga ditambahkan dengan sedekahnya gitu kan. Tapi ketika dia keluar dari pengajian, mulai dia ngomongin orang gitu. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang mungkin sudah terbiasa dilakukan. Nah, ini tidak baik, apalagi dia sudah mengkaji Al-Quran. Nah, makanya penting sekali kita belajar tentang tadabbur Al-Quran. Jadi artinya apa? Al-Quran tidak hanya dibaca, Al-Quran tidak hanya dihafal, Al-Quran tidak hanya kita pelajari tajwidnya saja, tapi bagaimana kita memaknai Al-Quran. Nah, kenapa orang seperti itu? Karena dia tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, seperti di dalam surat Al-Hujurat.
ayat yang ke-12. Kalau dia paham betapa bahayanya ghibah itu, ya, betapa bahayanya dia berprasangka buruk kepada orang lain, yang menyatakan bahwa kalau kuman di seberang sana kelihatan, ya, kalau di gajah di pelupuk mata nggak tahu gitu kan. Nah, artinya apa? Dia tipu sama orang lain. Padahal Allah sudah katakan di dalam surat Al-Hujurat, ya, jauhilah banyak prasangka, gitu kan. Nah, kemudian jangan kamu gunjing sebagian daripada yang lain. Kenapa? Sama seperti kamu makan daging saudara kamu yang sudah mati. Nah, artinya kalau ini dipahami benar, dia tidak akan melakukan itu. Dia takut. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Qurannya dia tahu, artinya dia paham gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ngaji hanya mendengar saja gitu kan, masuk kanan, keluar kiri gitu kan. Apalagi dia tidak begitu paham apa yang disampaikan sebagai makna daripada ayat-ayat yang kita kaji tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pendengar yang lainnya masih bisa bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofia di Sakoja. Oke, silakan Ibu. Ya Mbak, sama Ustazah saya menanyakan, ada keluarga yang tidak sholat 2 laki ini, kita sudah suruh terus tapi tidak dilakukan, berdosalah kita apa Ustazah? Ya, silakan Ustazah. Suaranya bergema, Mbak Tatang. Ada keluarga yang dua suami istri gitu ya Ustazah ya, tidak sholat, sudah kita ingatkan, nah, tapi masih saja tetap tidak menghiraukan ya. Nah, kita ini berdosa apa enggak? Ya, enggak lah. Ngapain kita berdosa? Kita mengingatkan gitu kan. Sebisa kita mengingatkan, ingatkanlah terus gitu ya. Nah, kita ingatkan kepada kedua laki istri itu, tidak juga mungkin melalui anaknya gitu kan, atau melalui saudaranya, enggak apa-apa. Terus bantu juga dengan doa gitu. Apalagi itu keluarga dekat kita, bantu dengan doa gitu kan. Bantu dengan doa. Jadi doa ini bisa kita, artinya apa? Kita akan mendapat pahala yang besar ketika kita mendoakan seseorang itu tanpa dia tahu bahwa kita mendoakannya. Nah, ini yang kita ambil momennya gitu kan, kita doakan sambil kita ingati, apalagi dia tidak tidak pusing ketika kita mengingatinya. Nah, untuk kita yang mengingati tidak akan berdosa gitu kan. Semasi ya, artinya kita bisa mengingati, ingatkanlah ya. Kita ajak dia kajian gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya ibu mendatangkan guru ke rumah, ajak dia ke rumah kita gitu kan. Nah, jadi teruslah kita berjihad di jalan Allah ya, dengan iman, hijrah kita, jihad kita kepada Allah, insya Allah ya Allah akan bukakan jalan yang sebaik-baiknya ya, apalagi dibantu dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi nih, saya bacakan WhatsApp dari Pak Romli Ustazah ya di Banyu Asin, Sembawa. Pertanyaannya, seperti apa perilaku suami istri dalam keseharian bila disebut rumah tangga sakinah mawaddah warohmah Ustazah? Kadang kita mudah mengucapkan saja ya, untuk implementasinya sangat sulit. Ya, silakan benar. Ustazah. Ya, benar sekali pertanyaan dari Pak Romli. Kadang-kadang yang namanya sakinah mawaddah warohmah itu mudah sekali kita lantunkan gitu kan. Udah jadi pokoknya sakinah mawaddah, apa itu sakinah? Ketenangan ya. Mawaddah warohmah, penuh dengan kasih sayang. Jadi artinya apa? Bahwa kita bagaimana kita akan mewujudkan ketentraman itu sementara kita selalu berseteru gitu kan. Tapi nggak akan dapat gitu ketentraman, kenyamanan gitu kan. Nah, bagaimana kita, perilaku kita sebagai seorang suami itu paham bagaimana dia saling memahami, bagaimana bisa saling menerima kekurangan istri itu kelebihan mungkin suami, atau kekurangan suami kelebihan istri itu saling terima gitu kan. Nah, bagaimana kita suami istri ini saling menenangkan, dan pokoknya ya pokok permasalahan ketika kita masuk kepada rumah tangga itu kan kita sudah dikatakan oleh Rasulullah, ketika seseorang menikah itu dia sudah menjalankan separuh daripada agamanya, dan separuhnya lagi dia dikehendaki oleh Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk cinta kita yang mendasari rumah tangga itu adalah ibadah. Nah, bagaimana setiap
apa yang kita lakukan seorang suami nih, misalnya mencari nafkah ya, dia mencari nafkah keluar itu adalah ibadah. Ketika dia mendapatkan ya rezeki yang halal, kemudian dia berikan kepada istri dan anak-anaknya, itu juga ibadah. Ketika istri suami lagi mencari nafkah, istri juga ya berjuang di rumah. Ya, berjuang bagaimana dia berjuang? Melakukan segala apa yang dilakukan di dalam rumah tangga itu. Dia lakukan, dia mencuci, ngepel, dia menyapu, atau dia beres-beres segalanya, dia urus anaknya, ya, dia masak dan lain sebagainya. Tidak lain itu adalah ibadah. Nah, jadi dengan kenapa dia sudah paham. Nah, inilah yang kadang-kadang yang tadi seperti kata Bapak tadi, bahwa mudah sekali kita menyebutkan sakinah mawaddah warahmah, tapi implementasinya di dalam kehidupan itu sulit, tidak mudah memang. Jadi ini adalah perjuangan masing-masing kita. Bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi ibadah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang penting saling mendoakan ya, bersama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pendengar yang lainnya masih kita tunggu juga. Kita masih ada beberapa menit ke depan. Ini ada siapa ini? Oke, dari Pak Karnadi ya di SP Padang. Assalamualaikum Ustazah, berhak tidak ya Bapak tiri menegur anak gadis tirinya bila dia melakukan melanggar hukum. Silakan Ustazah. Tidak ya, menegur ya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Tadi kepada siapa tadi? Pak Karnadi Ustazah. Pak Karnadi ya. Baik, Bapak. Jadi artinya ketika kita pahami ya bahwa kita adalah orang tua, walaupun yang tadi orang tua sambung gitu, berhak nggak dia? Berhak, karena kita menikahi ibunya gitu kan, kita menikahi ibunya dan anak itu menjadi anak kita juga gitu kan. Jadi itulah kepedulian daripada seorang ayah sambung atau ibu sambung gitu ya. Nah, artinya apa? Bukan kita harapkan dari orang tuanya saja ya menikahi ibunya, sementara anaknya. Jadi semua itu ada tanggung jawab kita. Jadi kita berhak menegur dia. Ada jalan yang salah, dia tegur. Kalaupun dia tidak menerima, berarti mungkin cara komunikasi kita yang kurang nyaman di dia, kita ubah cara kita, pendekatan kita ubah. Bagaimana anak ini bisa nyaman ketika kita bisa mungkin ya di dalam kita duduk-duduk santai gitu kan. Jadi tidak harus dengan suara yang keras gitu kan. Nah, mungkin dalam keadaan santai bisa mendekat, apalagi bersama dengan ibunya. Nah, jadi artinya apa? Kita mencari metode ya, bagaimana cara pendekatan yang terbaik ya. Jadi kalau Bapak katakan tadi berhak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut lagi, silakan pendengar. Oh, ini masih ada WhatsApp yang masuk lagi. Ada Pak Zulkarnain Ustazah yang bertanya, Ustazah dan Mbak Tata, di era digital saat ini kan kadang lucu ya dan bikin tertawa. Jangankan anak-anak, orang muda, kadang sudah lanjut usia pun juga dibikin lucu dan kurang pantas untuk dilihat. Nah, ini sepertinya perlu pengendalian diri dari oknum yang bersangkutan. Pertanyaannya, bagaimana kiat atau tipsnya agar kita ini dapat wajar dalam penggunaan medsos, HP digital saat ini? Mohon pencerahannya Ustazah. Iya. Silakan Ustazah. Ya, jadi kalau bicara soal medsos ini, masya Allah ya, sudah merambah bukan lagi orang-orang tua, remaja, ya, anak-anak kecil yang umurnya 3, 4, 5 tahun itu, masya Allah ya, luar biasa. Nah, jadi bagaimana kita bisa bijak dengan media sosial ini? Ya, jadi artinya apa? Harus dibatasi gitu kan, dibatasi. Jadi kalau kita tidak batasi, ya itu akan menjadi bumerang bagi kita, karena dia tidak, ketika dia sudah larut di dalam keasikan dia bermedia sosial, ketika dicegah dia akan marah. Maka harus ada jadwal, harus ada waktu, apalagi anak-anak yang masih bisa kita kelola nih, di umur-umur 5 tahun, di umur-umur yang dia masih SD sampai 12 tahun, itu dia harus dijadwalkan. Ayo waktunya ngaji, ayo waktunya belajar, ayo waktunya sholat gitu kan. Nah, jadi ini juga kalau untuk anak-anak bagaimana caranya kita bijak, itu harus diawasi gitu kan. Nah, untuk yang sudah
apa remaja yang tidak kita bisa awasi ya 24 jam. Nah, ini tinggal kita arahkan dia. Jadi masukkan tadi seperti tadi celah-celah bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dia ada kegiatan yang sudah kita kehendaki, seperti dia belajar, misalnya dia belajar ilmu agama, kemudian datangkan guru dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi jadwal rutin gitu kan. Dan sementara kita tidak bisa mengawasi dia 24 jam. Nah, makanya apa? Komunikasi yang baik. Nah, dengan komunikasi yang baik kita terus siap memantau. Apalagi kita bisa WA gitu, dia bisa terima, nah sudah sholat atau belum, apa sekarang di mana. Ini komunikasi yang harus kita jadikan sebagai satu kebiasaan. Jangan sampai dia pergi, sudah sampai dia pulang kita tidak tahu. Jadi kita harus pahami itu. Jadi bagaimana kemudian buat kita berpuasa bermedia sosial. Misalnya malam tidak boleh kita memegang HP, kita yuk ngaji, pokoknya sudah maghrib kita ngaji di sini. Nah udah, kemudian kita pantau dia untuk belajar. Kalau misalnya masih dia bisa kita kelola gitu kan, belajar gitu. Jadi malam tidak boleh pegang HP. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut lagi. Saya bacakan WhatsApp dari Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana menyikapi orang-orang yang tidak menghargai kita ya, padahal orang tersebut saling kenal satu sama lain di majelis kita? Silakan Ustazah. Ya, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang tidak peduli sama kita atau yang tidak menghargai kita ya? Iya Ustazah. Ya, nah jadi artinya kita harus legowo gitu gitu ya. Artinya tidak menghargai kita, ya enggak apa-apa, maka kita jangan berharap kepada manusia, karena ketika kita berharap kepada manusia maka kita akan kecewa ya. Nah, selagi kita bisa menghargai, hargailah. Apa yang bisa kita hargai, kita hargai walaupun dia tidak menghargai kita. Dia tidak, padahal dia kenal sama kita, tapi dia tidak menghargai kita, udah gitu kan. Yang penting kita sudah jalankan yang terbaik. Secara misalnya kita berjamaah ya, kita sudah jalankan semua secara umumnya baik. Masalah dia ya, istilahnya tuh imbas dia kepada kita atau feedback dia kepada kita bagaimana, jangan kita hiraukan ya. Karena apa? Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi makanya kita jangan pernah berharap kepada orang, pada manusia, tapi kita berharaplah kepada keridhaan Allah. Kenapa? Dengan berharap kita kepada keridhaan Allah, semuanya akan menjadi baik-baik. Yang jelas apa? Hati kita. Apa kadang-kadang hati kita nih terluka ya, luka tak berdarah gitu ya. Jadi artinya bagaimana begitu kita sakit sekali menghadapi segala sesuatu yang orang buat sama kita, nggak apa-apa gitu kan. Asal apa? Asal kita berpikir tidak ada yang Allah hampiri kepada kita kecuali Allah berkehendak. Tidak ada yang Allah hampiri ke dalam hidup kita kecuali Allah ingin uji iman kita. Itu aja. Jadi ketika kita memahami itu semua, tenang kita. Tenang bahwa itu semua dari Allah gitu kan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan hari ini adalah, maka kita berlomba-lomba hari ini. Semua manusia di muka bumi ini berlomba-lomba agar kita berada di dalam kehendaknya Allah, takdir Allah yang baik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kalau begitu silakan pendengar, WhatsApp udah selesai nih dibacakan. Lanjut lagi kita ke telepon ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tata. Selamat pagi Oma Ana, silakan Oma Ana di Prabu Mulih ya. Iya, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana, sehat selalu ya. Amin. Ustazah juga sehat ya. Amin. Mungkin ini di luar tema lah Ustazah. Boleh ya Ustazah ya. Soalnya bingung saya ini Ustazah. Kenapa katanya dosa istri kok ditanggung suami gitu? Itu benar apa enggak sih? Yang bikin dosa kan ya istri sendiri. Kenapa jadi ditanggung oleh suami gitu? Itu benar apa enggak Ustazah? Iya. Benar. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, masya Allah ini pertanyaannya ya luar biasa. Jadi artinya ketika orang itu berumah tangga, artinya apa? Artinya bahwa seorang suami itu
ya adalah pemimpin. Nah, maka seorang istri, anak-anak yang ada di dalam lingkungan itu atau anak-anaknya sendiri gitu ya. Artinya mengikuti pemimpin kalau pemimpinnya benar gitu kan. Nah, kalau seandainya seorang wanita ini dikatakan dia melakukan dosa misalnya saja, atau dia suaminya menyuruh menutup aurat tapi dia tidak mau istrinya, ya, selagi dia terus ya seperti itu, dia memberi nasihat dan istrinya tidak mau, ya tidak menjadi dosanya suami gitu kan. Kenapa dia terus memperingatkan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya istrinya mengumbar aurat dibiarkan oleh suaminya, padahal suaminya bisa menegur gitu kan. Apa-apa yang dilakukan oleh istrinya artinya bermaksiat kepada dibiarkan, nah itu akan menjadi dosa juga bagi suaminya. Kenapa? Suami itu adalah pemimpin gitu ya. Artinya ridhonya Allah juga termasuk ridhonya daripada suami. Jadi artinya apa? Selagi suami itu ya mengarah kepada akhirat, visi misinya akhirat, visi misinya ridho Allah, maka ikuti gitu. Dan jangan sampai seorang istri menjadi nanti penghisapannya itu akan ditanya, suami itu akan ditanya mengapa istrinya seperti ini. Padahal misalnya dia bermaksiat, mengumbar aurat, bergibah lain sebagainya. Nah, seorang suami berhak dia menegur istrinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semua pertanyaan sudah kita jawab Ustazah, alhamdulillah ya, baik WhatsApp maupun telepon. Jadi kita nggak ada hutang nih sama pendengar. Sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan Ustazah untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Tata. Ya, kalau kita kembali kepada sosok ya, ini masih ada 4 menit lagi ya. Ini menjadi sosok daripada seorang Kartini ya. Jadi cukup penting kita menjadikan sosok ini adalah semangatnya. Bagaimana seorang wanita yang cerdas, wanita yang tangguh, wanita yang berupaya untuk kebaikan dirinya, keluarganya, ya masyarakatnya, ya. Nah ini yang harus kita contohi. Jadi di dalam ada yang dipahami dari surat-surat Ibu kita Kartini kepada di dalam suratnya itu, aku ingin sekali belajar, mengkaji dan tahu apa itu Al-Quran itu, kemudian aku ingin menjadi hamba Allah yang tahu akan kewajibannya. Nah, jadi kalau kita balikan kepada rumah tangga, mana nih kewajiban seorang istri, mana kewajiban seorang ibu, ini harus kita paham. Agar apa? Agar bisa menjadi kecintaan Allah. Maka di sinilah kita akan belajar tentang kerendahan hati seorang hamba. Jadi meskipun cerdas, ya punya semangat reformasi, artinya Pak Kartini, ya seorang sosok Kartini itu tidak sombong dengan ilmu. Dia mengakui menjadi hamba Allah adalah jalan menuju pemahaman hidup yang hakiki. Bagaimana dia menjadi hamba Allah yang terbaik, ya? Artinya apa? Yang tahu kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka seorang sosok Kartini juga dia mencari istilahnya secara spiritual yang mendalam, ya. Jadi dia tidak hanya sekedar membaca, tapi dia menyelami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Nah, kemudian kembali artinya kepada kehidupan rumah tangga, kepeduliannya terhadap kewajiban seorang ibu, seorang istri, dan sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi dia tidak ingin hanya hidup sebagai individu yang bebas, yang pintar, yang cerdas, tapi juga bagaimana menjadi seorang hamba yang taat, yang bertanggung jawab di hadapan Allah ketika penghisapan itu datang kepadanya. Jadi artinya bahwa ketika kita membaca semangat seseorang hamba yang ingin mengenal Tuhannya melalui ilmu dan pengabdiannya, maka ia bisa menjadi inspirasi bahwa pembebasan perempuan, kemajuan umat harus selalu berlandasan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu Ustazah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Kita sudah berbincang-bincang tadi ya bersama Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD mengenai semangat Kartini membangun keluarga sakinah. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat masih di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.